Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Apriliani, NIM 18109100040 dari Tadris IPS B IAIN Kudus. Kali ini saya akan membahas tentang tunjangan profesi bagi seorang guru. Sebelum ke materi, kita akan pengertian dari seorang guru. Guru adalah seorang pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Hal ini sudah diatur pada PP nomor 19 tahun 2017, yakni pengertian dari guru profesional merupakan semua orang yang memiliki atau mempunyai kewenangan dan juga tanggung jawab terhadap suatu pendidikan siswa, baik itu secara individual ataupun juga secara klasikal. Dalam guru profesional tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam buku Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan tertulis bahwa standar yang dipersyaratkan bagi seorang guru profesional itu adalah 1. Mewariskan kebudayaan dalam bentuk kecakapan, kepandaian, dan pengalaman empirik kepada muridnya. Yang kedua, membentuk kepribadian anak didik sesuai dengan nilai dasar negara. Yang ketiga, berjiwa Pancasila. Yang keempat, ini ada mengarahkan dan membimbing anak sehingga memiliki kedewasaan dalam berbicara, bertindak, dan bersikap. Yang kelima, yakni harus mampu mengawali dan menegakkan disiplin baik untuk dirinya maupun murid dan orang lain. Yang keenam, melakukan tugasnya dengan sempurna dan baik sebagai amanat profesi. Yang ketujuh, yakni guru diberi tanggung jawab paling besar dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kurikulum serta evaluasi keberhasilan. Yang kedelapan, membimbing anak untuk belajar memahami dan menyelesaikan masalah yang dihadapi muridnya. Yakni terdapat 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki guru profesional. Yang pertama, kompetensi pedagodik. Yang kedua, kepribadian. Yang ketiga, profesional. Yang keempat, sosial. Dalam guru profesional tentu ada karakteristik dan atau ciri-ciri, yakni sebagai berikut. 1. Memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur. Yang kedua, yakni ada memiliki kemampuan dalam mendidik juga mengajar anak didik dengan baik. Yang ketiga, yakni ada menguasai materi pelajaran. Yang keempat, mempunyai kualifikasi akademik. Yang kelima, memiliki semangat dan motivasi yang tinggi terhadap muridnya. Yang keenam, aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan pembelajaran. Yang ketujuh, yakni ada dapat berinteraksi, bersosialisasi dengan orang tua murid dan lingkungannya. Yang terakhir, yakni seorang guru profesional harus menguasai di bidang iptek. Materi inti yakni ada tunjangan profesi bagi seorang guru.
Dalam pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa tunjangan seorang guru diberikan kepada yang pertama yakni ada guru, yang kedua guru yang diberikan tugas sebagai kepala satuan pendidikan, yang selanjutnya yang ketiga guru yang mendapat tugas tambahan. Materi dalam pasal 15 ayat 2 menyebutkan bahwa tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada poin C terdiri atas yang pertama yakni wakil kepala satuan pendidikan, ketua program keahlian kesatuan pendidikan. Selanjutnya pada poin 2 yakni ada kepala perpustakaan satuan kependidikan, kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi satuan pendidikan, yakni terus yang terakhir ini ada di poin 3 membimbing pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu atau tugas tambahan selain huruf A sampai huruf E yang terkait dengan pendidikan pada di satuan pendidikan. Selanjutnya yakni dalam pasal 15 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam hal menjadi guru profesional dapat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan akan diberikan tunjangan profesi sebagai pengawas satuan pendidikan dan tidak diberikan tunjangan profesi. Materi yang terakhir yakni pada pasal 15 ayat 4 tunjangan profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 akan diberikan dengan syarat sebagai berikut. Yang A, memiliki 1 atau lebih sertifikat pendidik. Yang kedua, memiliki nomor registrasi guru. Yang C, memenuhi beban kerja. Pada poin D yakni ada aktif mengajar sebagai guru pada pelajaran atau guru kelas pada satuan pendidikan sesuai sertifikat pendidik yang dimilikinya. Poin D, berusia paling tinggi yakni 60 tahun. Selanjutnya pada poin E, tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas. Selanjutnya pada poin F, memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal B. Yang terakhir yakni mengejar di kelas sesuai rasio guru dan siswa. Saya apabila ada pertanyaan atau kurang paham bisa komen di kolom laman ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.